Tidak tanggung-tanggung. Selain jet tempur Su-35, Rusia tawarkan pasokan 10 unit kapal selam Project 1650 Amur Class ke Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo para penonton setia Berjaya Negeriku, dalam video kali ini, kita akan membahas tawaran menarik dari Rusia kepada Indonesia. Bukan hanya jet tempur Su-35 yang sudah lama menjadi perbincangan, Rusia juga menawarkan 10 unit kapal selam canggih Project 1650 Amur Class. Mari kita selami lebih dalam apa yang sebenarnya ditawarkan Rusia, dan apa dampaknya bagi pertahanan maritim Indonesia. Indonesia dan Rusia telah menjalin kerjasama militer yang erat selama beberapa dekade. Sebelumnya, kita sudah mendengar tentang tawaran jet tempur Su-35 dari Rusia, yang dipandang sebagai salah satu pesawat tempur terbaik di dunia. Namun, hubungan ini tidak hanya berhenti di udara. Rusia kini menawarkan armada bawah laut yang tak kalah canggih, yaitu kapal selam Amur Class. Amur Class merupakan pengembangan lebih lanjut dari kapal selam kelas Kilo yang sudah terbukti keandalannya, termasuk di berbagai angkatan laut dunia. Indonesia, yang saat ini berfokus pada peningkatan kapabilitas pertahanan maritim, jelas melihat peluang ini sebagai sesuatu yang penting. Sekarang, mari kita lihat apa yang membuat kapal selam Project 1650 Amur Class ini begitu spesial. Kapal selam Amur Class adalah kapal selam diesel listrik generasi terbaru yang dirancang untuk operasi di laut dalam dan perairan terbatas. Beberapa fitur utamanya adalah: yang pertama, teknologi siluman. Amur Class memiliki kemampuan stealth yang canggih, membuatnya sulit dideteksi oleh radar dan sonar musuh. Ini merupakan fitur vital untuk operasi rahasia dan patroli di perairan yang penuh ancaman. Yang kedua, rudal jelajah. Kapal selam ini juga dilengkapi dengan rudal jelajah yang mampu menyerang target di darat dan di laut dengan presisi tinggi. Ini memberikan keunggulan ofensif yang signifikan bagi Angkatan Laut Indonesia. Yang ketiga, sistem pertahanan anti-torpedo. Amur Class dilengkapi dengan sistem pertahanan canggih yang dapat mendeteksi dan menangkis torpedo musuh, sehingga meningkatkan survivabilitas di medan pertempuran. Dan yang keempat, daya jelajah dan endurance. Kapal selam ini dapat beroperasi tanpa mengisi ulang bahan bakar untuk jangka waktu yang lama, sehingga ideal untuk patroli jarak jauh dan operasi di perairan strategis. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa Indonesia memerlukan kapal selam seperti Amur Class? Jawabannya ada pada kebutuhan strategis Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia. Dengan ribuan pulau yang membentang di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah kapal selam yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut, termasuk kelas Cakra dan Nagapasa yang berbasis teknologi Jerman dan Korea Selatan. Namun, dengan meningkatnya tensi geopolitik di kawasan, terutama di Laut Cina Selatan, Indonesia perlu memperkuat armada kapal selamnya untuk menghadapi potensi ancaman dari luar. Amur Class, dengan kemampuan stealth dan daya jelajah yang unggul, bisa menjadi solusi tepat untuk meningkatkan pertahanan bawah laut Indonesia. Meski tawaran ini terlihat menggiurkan, ada beberapa tantangan yang harus diperhatikan. Pertama, soal anggaran. Mendatangkan 10 kapal selam bukanlah perkara murah, apalagi dengan teknologi canggih seperti Amur Class. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan alokasi anggaran pertahanan yang tepat tanpa mengorbankan kebutuhan lain. Kedua, potensi sanksi dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, yang bisa menjadi kendala. Seperti kita ketahui, Amerika sudah menerapkan sanksi terhadap negara-negara yang membeli peralatan militer dari Rusia melalui Undang-Undang CATSA. Indonesia harus berhati-hati dalam mengambil keputusan agar tidak terkena imbas negatif dari sanksi tersebut. Namun, di sisi lain, ada potensi negosiasi strategis yang bisa diambil. Dengan posisi Indonesia yang strategis di kawasan Indo-Pasifik, Rusia mungkin bersedia menawarkan paket kerjasama yang lebih menguntungkan, termasuk transfer teknologi,
dukungan pemeliharaan, hingga peluang latihan bersama. Jika kesepakatan ini tercapai, dampaknya akan sangat besar bagi pertahanan Indonesia. Dengan 10 kapal selam Amur-class, Indonesia akan memiliki salah satu armada kapal selam paling tangguh di Asia Tenggara. Hal ini tidak hanya meningkatkan kekuatan maritim, tetapi juga memberikan kemampuan deteren yang lebih besar terhadap potensi ancaman dari negara-negara di kawasan. Selain itu, pengoperasian kapal selam canggih seperti ini akan memaksa TNI AL untuk meningkatkan kemampuan personelnya melalui pelatihan intensif dan penguasaan teknologi yang lebih kompleks. Ini juga bisa membuka jalan bagi kerjasama lebih lanjut dalam bidang riset dan pengembangan kapal selam di masa depan. Tawaran Rusia berupa kapal selam Project 1650 Amur-class kepada Indonesia jelas menunjukkan peningkatan kualitas hubungan pertahanan kedua negara. Bukan hanya Su-35, tapi juga kapal selam dengan teknologi mutakhir yang dapat memperkuat pertahanan maritim Indonesia. Namun, keputusan ini harus dipikirkan matang-matang, mengingat tantangan geopolitik dan sanksi yang bisa timbul. Bagaimana menurut kalian? Apakah Indonesia perlu menerima tawaran ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk subscribe Berjaya Negeriku untuk mendapatkan update terbaru tentang dunia militer dan pertahanan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.